Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Permatasari Maha. Saya dari kelas 7 SIA 8. Di sini saya akan menjelaskan kembali apa yang sudah dijelaskan di materi yang sudah dibuat oleh dosen saya, yaitu Miss Yanti. Di sini judulnya yaitu dasar-dasar testing. Langsung saja kita mulai. Pembahasannya yang pertama definisi testing, yang kedua tujuan dari sebuah testing, yang ketiga mengapa dalam sebuah testing dibutuhkan sebuah tim testing, yang keempat psikologi seorang tester, yang kelima mutu testing. Yang pertama definisi testing. Menurut standar ANSI atau IEEE 1029, testing adalah proses menganalisa suatu entitas software untuk mendeteksi perbedaan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang diinginkan atau defect, error, bugs, dan mengevaluasi fitur-fitur dari entitas software. Kesimpulannya yaitu testing merupakan sebuah kegiatan atau pekerjaan yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan suatu sistem atau software, di mana testing sendiri dilakukan untuk menguji atau mengeksekusi sistem atau software yang masih terdapat kesalahan, misalnya error dan bug di dalam sistem atau software yang sudah dibuat. Testing dilakukan sampai sistem atau software benar-benar sudah jadi atau benar-benar sudah selesai. Seperti itu. Yang kedua, tujuan dari sebuah testing. Yang pertama, memastikan apakah sistem software berjalan sesuai harapan. Yang kedua, mendeteksi terjadinya error dan bug, serta memvalidasi apakah sudah memenuhi keinginan user. Yang ketiga, melakukan pengujian sistem atau software untuk pemenuhan dan konsistensi dengan melakukan evaluasi hasil terhadap kebutuhan yang telah ditetapkan. 4. Melakukan validasi untuk dapat melihat kebenaran sistem, apakah proses yang telah ditulis dalam spesifikasi adalah apa yang sebenarnya. Yang kelima, mencari sejauh apa kemampuan dari sistem. Lanjut, mengapa dalam sebuah testing dibutuhkan sebuah tim testing? Karena tim testing juga berperan dalam pengembangan sistem atau software. Tim testing sendiri tidak hanya melakukan testing saja, akan tetapi tim testing akan membantu mengurangi kesalahan atau risiko kegagalan dalam pengembangan sistem atau software. Dalam tim testing ada yang berperan untuk mengeksplorasi, mengevaluasi, melacak, dan melaporkan apa yang sudah mereka kerjakan kepada pengembang, sehingga tim lain dapat membuat keputusan terhadap pengembangan sistem atau software. Penting sekali ini diketahui, tester tidak melakukan pembenahan atau pembedahan kode dan tidak mempermalukan atau melakukan komplain pada suatu individu atau tim, hanya mengonfirmasikan saja. Dan yang membenarkan kode itu yaitu tim testingnya. Lanjut, pembahasan yang ketiga yaitu psikologi seorang tester. Dalam pengembangan dilakukan secara konstruktif. Jika testing bertugas membangun, maka tester sebaliknya yaitu menghancurkan. Karena tester harus mempunyai keinginan yang mendasar untuk membuktikan bahwa ada kesalahan yang akan terjadi, seperti error atau kode gagal, dan akan melakukan apa saja untuk membuat sistem tersebut gagal. Jadi, bila seorang tester hanya ingin membuktikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan fungsi bisnisnya, maka tester tersebut telah gagal atau dianggap gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai tester. Hal ini tidak seperti pernyataan bahwa melakukan testing dari sudut pandang bisnis adalah salah. Namun, pada kenyataannya adalah sangat penting diungkapkan karena kebanyakan testing yang ada pada organisasi hanya memandang dari titik pembuktian bahwa kode bekerja sesuai dengan yang dispesifikasikannya. Lanjut, pembahasan yang keempat yaitu mutu testing. Yang pertama, testing merupakan suatu eksperimen dan membutuhkan suatu pendekatan tertentu. Yang kedua, hipotesa eksperimen. Lanjut, mendesain eksperimen, data tes dianalisa apakah hipotesa terbukti. Yang ketiga, test case yang bagus adalah yang mempunyai kemungkinan tinggi dalam mendeteksi defect yang sebelumnya belum ditemukan, bukan yang dapat memperlihatkan bahwa program telah bekerja dengan benar. Tidak mungkin untuk mengetes program Anda sendiri. Yang kelima, bagian yang dibutuhkan dari tiap test case adalah deskripsi dari keluaran yang diharapkan.
Yang keenam, jangan pernah mengubah program untuk membuat testing lebih mudah, kecuali pada perubahan yang permanen. Yang ketujuh, pastikan bahwa testabilitas adalah suatu objektivitas kunci dalam desain software Anda. Inti dari penjelasan saya semua yaitu dalam membuat sebuah sistem atau software butuh seorang tester dan testing agar sistem atau software yang dibuat dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Dan seorang tester di sini akan menghancurkan, maksudnya mengkulik-kulik, mencari tahu kesalahannya di mana di bagian fungsi bisnisnya. Sedangkan testing di sini akan mengevaluasi, melacak, mencari, menemukan kesalahan, kemudian dibenarkan lagi agar sistem atau software yang dibuat sesuai yang diinginkan oleh user. Seperti itu. Terima kasih, itu saja yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan kata atau penjelasan yang kurang, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.